Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasid Ramadhani dengan NIM 124250103 dari program studi Teknik Lingkungan dan mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia kelas T6 dengan kelompok karya tulis ilmiah yaitu kelompok 10 dengan mengambil judul pengaruh aktivitas organisasi terhadap pola istirahat mahasiswa. Lalu terdapat latar belakang. Yang pertama, peran ganda mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut dalam berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pengembangan diri, lalu kepemimpinan dan keterampilan sosial. Lalu terdapat yang kedua, organisasi ataupun manfaatnya. Keikutsertaan dalam organisasi terbukti meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama tim, manajemen waktu, dan memperluas jaringan relasi yang bermanfaat bagi jenjang karirnya ke depannya. Lalu yang ketiga, dampak pada pola istirahat. Pada jadwal, pada rapat, kepanitiaan, dan program kerja sering berlangsung hingga larut malam dan menyebabkan mahasiswa kurang waktu tidur pada pola tidur yang tidak teratur. Lalu terdapat poin keempat, yaitu resiko kesehatan dan akademik. Gangguan tidur ataupun insomnia, terus kurang tidur, ini meningkatkan kecemasan, depresi, dan penurunan konsentrasi. Tidur memiliki ideal di 7 hingga 9 jam ataupun malam. Diperlukan untuk menjaga daya ingat dan performa di sektor akademik. Lalu terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah poin pertama yaitu bagaimana pengaruh aktivitas organisasi terhadap pola istirahat mahasiswa. Lalu yang kedua, apa saja dampak aktivitas organisasi terhadap kualitas tidur di mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa mengatur waktu antara kegiatan organisasi dan waktu istirahat. Pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas organisasi terhadap pola istirahat mahasiswa secara direktif. Lalu poin kedua, menganalisis dampak kegiatan organisasi terhadap kualitas dan durasi tidur mahasiswa. Dan yang poin terakhir yaitu yang tiga, mengidentifikasi strategi manajemen waktu yang diterapkan mahasiswa aktif pada organisasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tujuan pustaka. Menurut Arum Masitoh 2025, 1. Aktivitas organisasi mahasiswa sebagai wadah pengembangan kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab, meningkatkan pengalaman sosial dan kemampuan interpersonal, jadwal padat seperti rapat, kepanitiaan, pelatihan, seminar, dan pengabdian, potensi kelelahan fisik dan mental jika manajemen waktu buruk. Menurut Naryati 2021, 2. Pola istirahat mahasiswa meliputi durasi tidur, waktu tidur, kualitas, dan keteraturan. Kebutuhan ideal 7-9 jam per malam untuk dewasa muda. Gangguan tidur picu kecemasan, depresi, dan penurunan konsentrasi. Faktor seperti tugas akademik, gadget, stres, dan aktivitas organisasi. Menurut Adisyah Putra 2025, pengaruh organisasi pada tidur meliputi aktivitas malam hari,
tidur semakin larut dan jadwal normal, aktivitas fisik tinggi mempengaruhi kualitas tidur, padatnya tugas dan kegiatan memicu gangguan tidur. Sebagian mahasiswa tetap stabil jika memiliki manajemen waktu baik. Yang keempat ada manajemen waktu. Menurut Octaviani 2024, kemampuan kunci agar akademik dan istirahat seimbang, penyusunan jadwal harian ditambah penentuan prioritas efektif, mengurangi stres akibat tekanan aktivitas berlebihan, dan keseimbangan aktivitas istirahat penting untuk kesehatan. Metode penelitian yang kami gunakan meliputi 1. Pendekatan ada deskriptif kuantitatif. Populasinya berasal dari mahasiswa aktif organisasi ITERA. Sampelnya itu ada sekitar 37 responden dan instrumennya itu ada kuesioner ditambah dengan observasi dan dianalisis menggunakan presentase dan deskriptif. Kriteria sampel atau purposive sampling yang kami gunakan itu 1. Mahasiswa aktif terdaftar di perguruan tinggi. 2. Mengikuti minimal 1 organisasi kemahasiswaan. 3. Bersedia menjadi responden penelitian. 4. Merespons seluruh pertanyaan kuesioner. Teknik pengumpulan dan analisis data yang kami gunakan itu 1. Observasi, pengamatan langsung perilaku mahasiswa di lingkungan kampus. 2. Ada kuesioner, angket terstruktur aktivitas, durasi tidur, dan kualitas istirahat pada mahasiswa. 3. Analisis pengelompokan jadwal, perhitungan presentase, dan kesimpulan. Semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatah dari NIM 124250079. Di video kali ini saya akan menjelaskan profil responden dari KTI kelompok kami. Dari penelitian ini melibatkan 37 responden. Mayoritas responden itu berasal dari prodi PWK. Sebagian besar berada di semester 2. Dari sisi keaktifan organisasi itu 54% aktif dalam satu organisasi, 40,5% aktif dalam 2 organisasi, dan 5,5% yang tidak aktif berorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman dalam kegiatan organisasi. Selanjutnya, intensitas kegiatan organisasi. Pada slide ini terlihat tingkat keterlibatan responden dalam organisasi sebanyak 64,9%, mengikuti kegiatan organisasi 1-2 kali per minggu. Selain itu, 51,4% responden menghabiskan waktu 2-4 jam per hari untuk aktivitas organisasi. Data ini menunjukkan bahwasanya mayoritas mahasiswa cukup aktif dalam organisasi dengan intensitas yang masih seimbang dengan kegiatan akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Violenta Octaviani Mamora dengan NIM 124250075 dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2024. Di video ini saya akan melanjutkan terkait pemaparan pola istirahat mahasiswa, yang dimana setelah kami menyebarkan kuesioner, kami mendapatkan data yaitu sebanyak 82,5% mahasiswa itu tidur kurang dari 6 jam per malam, dan juga sebanyak 35,1% mahasiswa tidur setelah pukul 00.00, dan sebanyak 64,9% mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk, dan sebanyak 8,1% mahasiswa tidur ideal yaitu sekitar 7-9 jam per malamnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan dampak dari organisasi pada pola istirahat mahasiswa itu, yang pertama, 63% responden menyatakan organisasi sedikit berpengaruh, dan 18% itu sangat berpengaruh terhadap waktu tidur. Dan yang kedua, itu sebanyak 64,9% kadang mengantuk saat kuliah, dan 16% mahasiswa sering sulit berkonsentrasi di kelas akibat kurangnya istirahat. Dan juga sebanyak 62%
mengalami kelelahan fisik kadang-kadang yaitu sebanyak 1-2 kali per bulan, serta 19% sering tiap minggu menunjukkan beban yang signifikan. Dan yang terakhir, itu hanya 16-19% mahasiswa yang menyatakan tidak ada dampak atau membuktikan bahwa manajemen waktu yang baik masih memungkinkan keseimbangan. Maka manajemen waktu mahasiswa yang aktif organisasi melalui kondisi saat ini atau temuan yang telah kami lakukan, itu 60% mahasiswa sudah membatasi 1-2 kali kegiatan per minggunya. Namun masih banyak, yaitu sebesar 82,5% itu masih tidur di bawah 7 jam atau kurang dari ideal. Yang ketiga, itu banyak yang tidur setelah pukul 22.00 bahkan tengah malam. Dan yang kemudian, kelelahan fisik masih dirasakan oleh mayoritas responden. Dan yang terakhir, manajemen waktu belum sepenuhnya optimal meski ada kesadaran. Maka, strategi untuk peningkatan yang disarankan itu yang pertama, time blocking per harian, yaitu membuat jadwal terstruktur untuk kuliah, organisasi, dan jam tidur, sehingga jam tidur mahasiswa itu tepat, yaitu 7-9 jam per malam. Yang kedua, itu batas waktu kegiatan, yaitu organisasi tidak melampaui pukul 9 atau 21.00 agar mahasiswa bisa tidur tepat waktu. Dan yang ketiga, itu prioritasi tugas, yang artinya menggunakan matriks untuk membedakan tugas mendesak versus penting. Dan yang keempat, itu teknik Pomodoro, yang dimana belajar efisien dalam blok 25 menit ditambah 5 menit istirahat untuk mengurangi burnout. Dan yang terakhir itu sleep hygiene, yang dimana konsistensi jam tidur dan bangun serta menghindari gadget 30 menit sebelum tidur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan, yang dimana yang pertama konfirmasi dengan literatur, di mana hasil penelitian sejalan dengan SOFI 2026 yang dimana menyatakan padatnya aktivitas mahasiswa menyebabkan perubahan pola tidur dan penurunan kualitas istirahat. Ada juga pada Ramli 2025 mengkonfirmasi bahwa pola tidur buruk berpengaruh langsung pada konsentrasi belajar mahasiswa. Yang kedua, kualitas dibandingkan dengan durasi tidur, yang dimana 64,9% melaporkan bahwa kualitas tidur yang buruk sering terbangun dan tidak segar saat bangun. Hal ini mengindikasikan bahwa bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas tidur pun terdampak. Kemungkinan akibat stres, kondisi tubuh lelah, atau gangguan sirkadian. Yang ketiga, durasi tidur di bawah standar, yang dimana mayoritas atau sekitar 82,5% tidur di bawah 6 jam, jauh di bawah rekomendasi 7-9 jam per malam. Aktivitas organisasi malam hari menjadi faktor utama yang menggeser jam tidur menjadi lebih larut, sehingga total durasi tidur berkurang meskipun jam bangunnya tetap. Yang keempat, peran manajemen waktu sebagai moderator. Sebagian kecil mahasiswa dikatakan 16-19% tetap mampu menjaga konsentrasinya dan pola istirahat yang baik. Kelompok ini umumnya memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, menegaskan bahwa manajemen dari waktu merupakan variabel moderator yang penting di dalam hubungan ini atau di dalam menjalani aktivitas organisasi. Kemudian ada kesimpulan, di mana dalam kesimpulan ini kita dapat menarik beberapa hal yang harus kita pelajari. Satu, bahwa aktivitas organisasi terbukti mempengaruhi pola istirahat. 63% sedikit berpengaruh, 18% sangat berpengaruh. 82,5% tidur di bawah 6 jam, di bawah kebutuhan ideal 7-9 jam. 2,63% kadang mengantuk di kelas,
16% sering sulit konsentrasi, yang dimana kelelahan fisik dialami mayoritas responden secara periodik. Yang ketiga, meski 60% sudah membatasi frekuensi, tidur ideal belum tercapai. Kenapa? Karena kesadaran ada, namun implementasi manajemen waktu masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun saran yang kami berikan, yang dimana digolongkan bagi mahasiswa, organisasi, dan juga diperuntukkan untuk perguruan tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagi mahasiswa. Yang pertama, membuat jadwal harian terstruktur dengan slot khusus istirahat 7-9 jam. Yang kedua, sadari bahwa tidur cukup adalah investasi untuk produktivitas, bukan kemewahan. Yang ketiga, terapkan teknik manajemen waktu, di mana ini bisa dikatakan juga time blocking. Yang keempat, batasi penggunaan gadget lebih dari 30 menit sebelum tidur untuk menjaga kualitas istirahat. Bagi organisasi, sarannya terdiri dari 1. Menghindari agenda kegiatan yang berlangsung di atas pukul 9 secara rutin. Yang kedua, menyusun kalender program kerja yang mempertimbangkan waktu istirahat anggota untuk tidak mengalami kelelahan. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala mengenai beban kerja dan kondisi anggota di dalam organisasi. Yang keempat, menerapkan budaya organisasi yang menghargai keseimbangan, kesehatan di dalam masing-masing anggota. Kemudian yang terakhir bagi perguruan tinggi. Yang pertama, integrasikan edukasi manajemen waktu di dalam program orientasi mahasiswa baru. Yang kedua, memfasilitasi konseling akademik bagi mahasiswa aktif organisasi yang mengalami kelelahan. Yang ketiga, membuat regulasi jam kegiatan kemahasiswaan demi mendukung kesehatan mahasiswa-mahasiswa. Keempat, kembangkan penelitian lanjutan dengan metode eksperimental dan juga sampel yang lebih besar.